Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat pagi. Senang sekali bisa berjumpa kembali dalam waktu teduh bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Bogor dalam edisi Jumat 15 Juli 2022. Bacaan kita hari ini Amos pasal 5 ayat 21 sampai 27. Mari bersama kita berdoa. Di hadapan-Mu ya Tuhan Allah, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu. Allah yang penuh kasih mengaruniakan hari baru pada pagi hari ini. Dan tentunya kami sangat bersuka cita dan bergembira bahwa hidup ini senantiasa di dalam rangkulan kasih Tuhan. Mengawali seluruh perjalanan hidup kami hari ini, kami akan membaca firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus memimpin kami mengerti kebenaran Allah dan dimampukan melakukannya. Bersabdalah ya Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Ampuni dosa kami, di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Amos pasal 5 ayat 21 sampai 27. Ibadah Israel dibenci Tuhan. Aku membenci, aku menghinakan perayaan-Mu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan raya-Mu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajian-Mu, aku tidak suka. Dan korban keselamatan-Mu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyian-Mu. Lagu gambus-Mu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan korban sajian? Selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel, kamu akan mengangkut sakut rajamu dan kewan dewa bintang-Mu, patung-patung-Mu yang telah kamu buat bagimu itu. Dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsyik. Firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Amin. Tema kita hari ini, Tuhan menghendaki ketaatan. Ya tunanga puang ia mutu kameng kaulan. Saudara terkasih, banyak di antara kita yang mengenal kesempurnaan ritus-ritus ibadah orang Israel. Tetapi kecaman Nabi Amos dengan lantang malah mengejutkan. Ternyata perayaan liturgi protokoler, ramai, semarak dan mengagungkan, justru dihina dan dibenci Tuhan bila dipertontonkan dalam kemunafikan agamawi. Allah muak melihat ibadah yang keren, tapi para pemimpin ibadah dan peserta kebaktian ternyata melakukan ketidakadilan dan ketidakbenaran. Amos prihatin menyaksikan ketidakadilan di Israel pada masa itu, di mana kemakmuran ternyata tidak merata, ketidakjujuran yang merajalela, kekayaan dan keuntungan hanya dimiliki segelintir orang saja, terutama pegawai serta para rabi atau rohaniawan yang menyalahgunakan kedudukan dan kekuasaannya demi memperkaya diri dan pesta pora. Allah menolak segala praktik agama yang tidak disertai ketaatan kepadanya. Allah menginginkan bakti dan pujian dari orang-orang yang berhati tulus kepadanya. Ibadahnya bukan formalitas belaka, tetapi dibuktikan dengan tindakan iman dalam hidup sehari-hari. Saudara-saudara, segala bentuk ibadah harus melahirkan manfaat rohani bagi umat yang meyakini penyelamatan dalam Yesus Kristus. Kita mesti sadar bahwa rutin menghadiri ibadah tidak boleh mengganti ketaatan kepada Allah. Ibadah rutin tidak boleh mengganti karya pengorbanan Yesus Kristus.
Allah merindukan umatnya senantiasa membaharui motif beribadah, agar peri hidup kita makin serupa dengan Kristus dalam keadilan dan kebenaran. Ketidakadilan dan ketidakbenaran tidak dapat disembunyikan. Tuhan menghendaki keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti aliran sungai yang melampaui pameran ibadah. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita bersyukur, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kebenaran firman-Mu datang menyapa kami, memberikan pengajaran untuk kami, sehingga kami terus bertumbuh dan menyatakan hidup ini di tengah-tengah kehidupan kami menjadi ibadah yang benar di hadapan Tuhan. Dan di tengah-tengah kehidupan ini kami sungguh-sungguh menegakkan kebenaran dan keadilan. Demikian pun pemerintah, pemimpin-pemimpin kami di negeri ini, arahkan mereka, tambahkan hikmat, dan menegakkan keadilan di negeri ini, kebenaran-kebenaran di negeri ini. Siara hidup kami hari ini, Tuhan berkati kami, pimpin kami lakukan dengan penuh kasih dari-Mu, dan apa yang kami kerjakan dalam usaha, pekerjaan, pelayanan, aktivitas, boleh menjadi pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan Tuhan. Umat Tuhan dimanapun berada yang mencari pekerjaan, Tuhan nyatakan bagi setiap mereka. Yang berduka hiburkan, yang sakit sembuhkan, yang lalai ingatkan mereka, yang bergumul topang dalam kasih-Mu, yang menikmati masa tua berkati tetap sehat, dipertambahkan umur dalam ulang tahun mereka bersyukur, dalam keberhasilan anak-anak-Mu, sempurnakan sukacita mereka. Anak-anak-Mu yang mengenyam pendidikan, Tuhan berkati. Dan perjalanan hidup kami hari ini kiranya dalam kasih dan pemeliharaan Allah. Ini doa syukur kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian waktu teduh bersama. Tuhan memberkati kita hari ini.